teman-teman, selamat datang di channel gue Agnes. Di channel ini gue akan sharing tentang apapun itu. Sementara ini baru makanan ya, tapi kali ini agak berbeda sedikit. Gue mau sharing tentang pengalaman gue. Oke, seperti judulnya, saat ini gue terkonfirmasi kalau gue terkena COVID-19. Gue mau ceritain sedikit awal mulanya. Oh iya, sorry, gue pakai masker karena sekarang kondisinya gue masih di rumah dan di rumah gue ini rame, maksudnya banyak orang. Gue nggak mau menularkan siapapun, jadi gue tetap stay selalu pakai masker meskipun gue tidur. Paling kalau mandi atau makan aja ya yang lepas masker. Gue nggak tahu sih sebenarnya persisnya ini gue terkena COVID ini kapan. Tapi di beberapa hari sebelumnya memang gue tuh ada beberapa sakit. Jadi gue kilas balik sedikit ke belakang. Di tanggal 18 Januari itu gue sempat sakit mata. Cuma gue rasa sakit mata gue ini nggak berpengaruh sama sekali atau nggak berhubungan dengan COVID-19. Gue nggak kemana-mana, gue WFH di rumah. Terus gue sempat konsultasi online juga. Dan gue dikasih obat mata biasa. Kayak gitu aja sih. Lalu berikutnya di tanggal 19-nya gue masih WFH, gue tidak keluar rumah sama sekali. Cuma di malam itu gue sempat pusing. Jadi kepala gue sempat pusing dan gue mungkin agak merasa kedinginan ya. Tapi gue juga nggak tahu persis kedinginan itu karena memang gue yang sakit atau kondisi emang cuacanya yang lagi dingin. Karena waktu itu habis hujan malam-malam. Itu gue sempat minum obat pusing, Panadol. Setelah itu pusing gue reda, sembuh. Lalu besoknya jadwal gue masuk kerja dan gue masuk kerja seperti biasa. Tidak ada sakit atau apapun, keluhan di tubuh gue. Lalu pulang kerja itu gue makan kantor. Pulang kantor gue makan malam di luar sama temen gue. Cuma ngobrol sebentar, pulang seperti biasa. Di tanggal 21-nya pagi-pagi, itu tanggal 21 jadwal gue WFH. Pagi-paginya gue BAB. Dan memang agak aneh sih, gue ngerasanya waktu itu ini mungkin ada yang salah sama makanan yang gue makan atau apa. Pokoknya gue BAB dari ya range-nya lah ya, dari pagi sampai dengan jam 12 lah kurang lebih, gue lupa waktu pastinya. Pokoknya itu gue 3 kali BAB. Dan itu sorry buat teman-teman yang nggak mau denger, di skip dulu nih. Untuk tekstur fesesnya itu bukan yang padat dan bukan juga yang air gitu ya. Sorry nih kalau jorok, tapi buat teman-teman tahu aja. Jadi dia teksturnya lebih kayak bubur. Kayak gitu. Jadi nggak yang cair, tapi nggak yang padat juga. Gue nggak merasa keluhan apapun. Di tanggal 22 itu kembali jadwal gue masuk ke kantor. Itu gue masuk kantor seperti biasa. Pulang kantor, gue mampir untuk beli makanan di luar, tapi gue makannya di rumah gue. Udah gitu, udah seperti biasa lagi, nggak ada apa-apa. Nah, pada saat gue tidur malam di tanggal 22, gue sempet hidungnya mampet. Jadi gue sempet kebangun karena hidung gue mampet. Lalu di tanggal 23 besok paginya bangun-bangun, itu di hari Sabtu kan, dan gue memang sudah ada rencana untuk pergi ke Depok karena ada urusan. Itu bangun-bangun kepala gue di sebelah kanan sini, sorry ketutupan rambut ya, di sebelah kanan sini itu kayak ditekan gitu loh. Jadi kayak bukan pusing, lebih kayak nyeri ya. Jadi kayak terasa ditekan gini nih, kayak gitu. Terus gue mandi karena gue udah janji juga mau pergi. Ya udah, gue biasa aja tuh dengan sakit kepala yang gue tahan. Gue pikir itu berasa kayak mau flu, tapi ya karena gue pikir gue mau flu aja nih, makanya gue pusing atau gue kurang tidur. Ya ada kata-kata seperti, bukan kata-kata sih, itu di dalam pikiran gue aja kayak gitu. Jadi gue mengabaikan itu, gue beraktivitas kayak biasa aja.
karena gue pikir ya udah ntar gue makan terus gue minum obat mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Tapi karena selain itu gue ngerasa, maksudnya dari pagi sampai siang itu gue ngerasa sakit kepala gue nih nggak sembuh-sembuh nih, nggak turun-turun. Terus udah gitu kayak berasanya badan tuh kayak kagak greges, gimana ya, susah sih dijelasin ya. Ada saat-saat tertentu itu gue ngerasa lu tau gak sih rasanya kalau misalkan kita berenang, hidung kita kemasukan air, bekasnya, rasa bekasnya itu, sorry suara anjing gue berisik. Jadi di sini kayak rasa bekas kemasukan air gitu loh. Jadi, suara gue di situ udah mulai agak bindeng karena nyokap gue sempat mention, "Oh, suara kamu bindeng nih," gitu. Tapi karena sampai sore hari keadaannya masih begitu, gue juga aduh kenapa nih gue, tapi keisengan gue muncul, akhirnya gue cobalah cium-cium. Gue semprot parfum di tangan gue di sini, gue semprot parfum, gue nggak bisa cium minyak kayu putih, gue nggak bisa cium. Gue cium apapun yang memiliki bau yang kuat, nggak bisa cium. Terus temen gue ngambil bawang merah, dia potek, dia kasih ke hidung gue nggak bisa cium. Yang gue rasain cuma panasnya doang. Gue parno dong, wah gue nggak beres nih, kayaknya nggak ada yang nggak bener nih. Karena gue sadar di rumah gue ramai, akhirnya gue putuskan untuk tes antigen. Setelah di swab, ternyata hasil gue reaktif. Gila kan? Gue langsung kayak tapi sebenarnya semenjak gue coba cium-cium itu, gue udah feeling sih kayaknya gue positif nih gitu. Cuma kan kita butuh pembuktian ya. Sebenarnya juga temen gue udah tanya ke temen-temen gue nggak bisa nyium nih gimana, apa segala macem. Temen gue yang udah pernah kena, temen-temen gue yang dokter, mereka sih menyarankan langsung PCR. Cuma dikarenakan ya satu dan lain hal, salah satunya dana juga, gue jadi memutuskan untuk antigen aja. Karena dibilangnya antigen itu udah cukup mewakili kan, udah cukup akurat lah. Ternyata gue reaktif. Ini hasilnya, hasil tesnya, garisnya ada 2. Lalu ini surat pernyataan dari dokternya. Jadi gue rapid testnya di ini klinik. Gue langsung mikir nih, gue harus isolasi. Gue langsung ngabarin semua orang. Nih gue juga agak nggak enak sih jujur, cara ngabarinnya tuh gue juga ngerasa aduh salah banget. Gue habis ketemu orang-orang tadi, terus tahu-tahu gue tes reaktif, kayak boom gak sih buat mereka gitu. Gue belum nelfon nyokap gue karena gue takut khawatir. Akhirnya gue udah prepare gue harus kayak gimana. Sampai rumah itu gue langsung mandi. Abis mandi gue langsung masuk kamar, gue kunci pintu, dan gue bilang untuk mereka pakai masker, minum vitamin. Gue kan udah kabarin orang kantor, terus atasan gue salah satunya bilang, oke, kamu saya jadwalin swab untuk PCR. Akhirnya di hari Minggu di tanggal 24 itu gue bangun dengan keadaan ya kurang lebih sama hari sebelumnya. Kepala masih terasa pusing, pening gitu ya, terus ya gitu masih berasa ada rasa-rasa mau flu, sama itu yang gue bilang kayak hidung habis kemasukan air kayak gitu. Jadi tanggal 24 gue itu dijadwalkan untuk swab PCR. Gue swab lalu gue pulang. Tapi sebenarnya pada saat itu gue sudah yakin ya 70-80% lah kalau gue positif, karena gue udah gak bisa nyium bau sama sekali guys. Kemarin di tanggal 25 itu tepat hasil tes gue keluar siang-siang, termasuk cepet, dan benar gue dinyatakan positif. Nanti untuk hasil tesnya gue akan kasih lihat teman-teman di sini ya, di layar sini nih ya. Gue dinyatakan positif dan gue juga bingung banget sih pas hasilnya keluar. Gue tahu
gitu, gue akan positif. Cuma kayak gue harus ngapain, gue harus gimana nih. Yang pasti gue harus, katanya gue udah tanya-tanya lapor RT RW. Selain itu gue juga dapet info dari temen gue tentang nomor untuk pelaporan, kayak nomor Satgas Covid. Gue juga sambil paralel nyokap bokap gue ke RT RW, gue juga menghubungi Satgas Covid. Gue menelpon nomor yang dihubungi, lalu diarahkan untuk menelpon ke puskesmas. Dari puskesmas diarahkan lagi ke puskesmas kelurahan yang dekat dengan wilayah tempat tinggal. Lalu dari petugas puskesmas mencatat nama dan nomor telepon, dan dia menanyakan singkat kronologinya bagaimana sampai dengan gue bisa dinyatakan positif. Dari kemarin sampai hari ini petugas puskesmas info kalau memang Wisma Atlet, kan biasanya kita dioper kalau nggak ke Wisma Atlet yang di Kemayoran atau Wisma Atlet Pademangan, itu Tower 8 dan Tower 9, bisa juga ke hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menjadi tempat isolasi. Cuma berhubung sekarang Wisma Atlet penuh dan gue termasuk yang ada gejala, maka nanti gue akan dialihkan ke Tower 8 atau Tower 9, di antara itu yang ada di Pademangan. Tapi saat ini menunggu, istilahnya waiting list lah. Jadi teman-teman, buat kalian yang masih di luar yang belum kena, ya jaga diri. Kita bisa kena kapan aja dan nggak pernah tahu itu virusnya kayak apa. Yang gue nggak mau itu gue menularkan siapapun. Gue tidak mau menularkan siapapun, terutama kedua orang tua gue, karena mereka sudah berumur ya. Terus di rumah gue juga ada kakak gue dan anak-anaknya. Gue takut banget sih mereka tertular. Jadi ya gue lebih tepatnya masih menunggu info dari Satgas Covid untuk nanti dialihkan atau dirujuk ke Wisma Atlet atau ke manalah itu tempat karantina. Doain aja semoga cepet. Tapi tadi siang di hari Selasa ini gue juga udah diinfo untuk siap-siap, jadi gue udah packing untuk baju dan kelengkapan, kayak apa aja yang gue siapin nanti mungkin di video berikutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, itu aja sih, sekian sharing gue kali ini. Kalau teman-teman suka untuk gue sharing tentang hal ini, atau misalkan ada saran apa atau masukan, bisa tulis di kolom komen. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Doain gue cepet sembuh, kalau bisa ya sembuh sebelum ke Wisma sebelum di karantina. Dan yang terutama doain jangan sampai gue nularin siapa-siapa, ya nggak. Oke, dukung terus channel gue. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share video ini ke teman-teman kalian, lalu like dan komen. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.